wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama itu bilangan berpangkat bilangan rasional. Untuk X dan N bilangan real dan N lebih dari atau sama dengan 0 berlaku sebagai berikut. X pangkat 1 per N merupakan akar pangkat N dari X dan dapat ditulis X pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari X. Sedangkan yang lainnya untuk X, N, dan N bilangan real dan N lebih dari atau sama dengan 0 berlaku sebagai berikut. X pangkat N per N sama dengan X pangkat M dipangkatkan 1 per N, maka hasilnya adalah akar pangkat N dari X pangkat M. Daripada kamu bingung, mari kita masuk ke contoh. Yang pertama, ubahlah bentuk perpangkatan berikut ke bentuk akar. Ada 2 pangkat 3 per 4, 3, yang kedua 3 pangkat 5 per 3. Yang satu lagi, ubahlah bentuk akar berikut ke bentuk perpangkatan. Ini kebalikannya ya. Akar pangkat 6 dari 128. Yang kedua, akar pangkat 5 dari 27. Oke, kita masuk yang pertama ini ya. Ubahlah bentuk perpangkatan berikut ke bentuk akar. 2 pangkat 3 per 4 bisa kita ubah menjadi akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Nah, untuk hasilnya ini adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kemudian 3 pangkat 5 per 3. Kita ubah menjadi bentuk akarnya akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5. Atau kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari 243. 3 pangkat 5 hasilnya adalah 243. Kemudian kita lanjutkan. Ubahlah bentuk akar berikut ke bentuk perpangkatan. Akar pangkat 6 dari 128. Mau kita ubah tadi. Maka jadilah dia akar, kita ubah dulu 128 ini menjadi 2 pangkat 7. Kemarin kita sudah belajar kan cara mencari pangkat untuk 128. Kita cari pakai pohon faktor, maka dapatlah 2-nya 7 kali. Jadi 2 pangkat 7. Dibaca akar pangkat 6 dari 2 pangkat 7. Atau kita ubah menjadi bentuk pangkatnya itu 2 pangkat 7 per 6. Kemudian akar pangkat 5 dari 27. Kita ubah menjadi 27-nya kita cari pohon faktornya. Jadilah dia 3 pangkat 3. Maka akar pangkat 5 dari 3 pangkat 3 bisa ditulis dengan perpangkatannya yaitu 3 pangkat 3 per 5. Selanjutnya, contoh soal. Ini dalam bentuk operasi bilangan ya. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Kalau dalam penjumlahan nih, ada 2 contoh saya kasihkan. 8 pangkat 2 per 3 ditambah 32 pangkat 3 per 5. Yang kedua 5 pangkat 1 per 2 dikali 25 pangkat negatif 1 per 4 dikali 125 pangkat 2 per 3. Untuk mencari hasil dari ini yang A, pertama kita cari ini dulu. Nah, kita ubah 8 ini menjadi 2 pangkat berapa hasilnya 8, maka dapatlah 2 pangkat 3. Nah, ini 8-nya diganti dengan 2 pangkat 3. Jadi, ini tetap pangkatnya 2 per 3. Ditambah 32, kita ganti juga dengan jadinya 2 pangkat 5. Kenapa jadinya 2? Dan memudahkan basisnya sama. Oke, 2 pangkat 5. Kemudian, lanjut. 2 pangkat 3. Kalau di dalam kurungan, pangkatnya harus kita kalikan. Maka 3 dikali 2 per 3 hasilnya adalah 2. Sedangkan ini 5 kali 3 per 5 hasilnya adalah 3. Nih bisa dicoret ya. 3 bagi 3 dapatnya 1 kali 2, 2. 5 bagi 5 hasilnya 1, 1 kali 3 hasilnya 3. Maka hasilnya adalah
2 pangkat 2 itu hasilnya berapa? 2 pangkat 3 itu hasilnya berapa? Cari. Dapatlah 4 ditambah 8. 4 ditambah 8 hasilnya adalah 12. Maka 8 pangkat 2 per 3 ditambah 32 pangkat 3 per 5 hasilnya adalah 12. Kemudian yang nomor 2. Langsung saja ya. 5 pangkat setengah tetap. 25 ini bisa kita jadikan basisnya 5. Ya. Maka 25 kita jadikan jadinya 5 pangkat 2. Kemudian kalau 125 kita jadikan dia 5 pangkat 3. Basisnya sudah sama semua. Sekarang ini kalau dia perkalian, ini kalau dia dalam kurung itu namanya perkalian. Oke, kita lanjut ya. Ini tetap 5 pangkat setengah kali 5 pangkat negatif 1 per 2 didapat 2 bagi 4. Nih 2 dengan 4 kita sama-sama bagi 2. 4-nya jadi 2. Maka didapatlah 5 pangkat negatif 1 per 2. Sedangkan ini 3 dibagi 3 1. 1 kali 2 dapatnya 2. Karena basisnya sudah sama, dalam perkalian itu pangkatnya kita jumlahkan. 1 per 2. Karena ini langsung ya, dikurang 1 per 2 ditambah 2. Setengah dikurang setengah kan 0. 0 tambah 2 jadinya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Ya, benar. 25. Kita lanjut. Sifat-sifat bentuk akar. Sifat perkalian bentuk akar. Ini dia. Bisa kamu baca sendiri. Sekarang kita, kalau kamu bingung, mari kita masuk ke contoh soal. Tentukan hasil bentuk akar berikut. Ini ada akar 3 dikali akar 48. Yang B akar 18 kali akar 27. Untuk akar 3 kali 48 seperti ini tadi ya. Akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Maka 3 kali 48 hasilnya adalah 144. Maka akar dari 144 adalah 12. Untuk yang B agak berbeda serta cara mencarinya. Kita cari dulu akar 18 ini berapa. Dan akar 27 ini berapa. Kemarin kita sudah belajar pakai pound faktor kan. Maka akar 18 itu kita dapat adalah 3 akar 2. Sedangkan akar 27 itu 3 akar 3. Maka karena perkalian langsung kita kalikan. 3 dikali 3 hasilnya 9. Akar 2 kali akar 3 hasilnya 6. Sifat pembagian bentuk akar. Nah, jika dia ada akar A per akar B, maka boleh kita tulis akar dari atas sampai bawah A per B. Oke, masuk kita ke contoh. Tentukan hasil bentuk akar berikut. Akar 32 per akar 2. Yang B-nya akar 81 per akar 3. Seperti ini tadi, kita buat dia dalam bentuk akarnya. Akar 32 per 2. Kita ini langsung bagikan saja. Karena 32 bagi 2 bisa kan? 32 bagi 2 hasilnya adalah 16. Maka akar 16 hasilnya adalah 4. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Akar 81 per akar 3 kita gabungkan menjadi 81 per 3. 81 bagi 3 kan bisa. Hasilnya adalah akar 27. 81 bagi 3 hasilnya 27. Maka akar 27 adalah 3 akar 3. Perkalian bentuk akar. Akar A kali akar C dikali B kali akar D sama dengan A-nya dikali B kali akar C kali D. Ya, ini masuk ke contoh soal. Tentukan hasil dari perkalian akar di bawah ini. Ada 3 akar 8 dikali 2 akar 12. Nah, pertama kita kalikan dulu. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. 8 kali 12 hasilnya adalah 96. Karena di dalam akar, letakkan dia di dalam akar. Maka 6 akar 96 itu hasilnya 6 kali 4 akar 6. Kenapa dapat 4 akar 6? Cari dulu pakai pound faktor 96 ini. Dapatlah 4 akar 6. Maka 6 kali 4 hasilnya adalah 24. Dan ini ada akarnya, akar 6. Jadi hasilnya adalah 24 akar 6. Selanjutnya, merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per akar B, maka kita peroleh nih, kalikan dia dengan akar yang di bawah ya. Akar B per akar B, dapatlah ini. Daripada kamu bingung, masuk kita ke contoh soal. Sederhanakanlah.
2 per akar 3. Satu lagi 10 per akar 5. Tadi caranya adalah dengan mengalihkan akar yang ada di bawahnya kan. Maka kita kalikan 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Maka hasilnya adalah 2 akar 3 per 3. Kenapa hasilnya 3? Karena akar 3 kali akar 3 itu hasilnya akar 9. Dan akar 9 itu hasilnya 3. 2 dengan 3 tidak bisa kita sederhanakan. Maka inilah hasilnya. 2 akar 3 per 3. Ya, nomor 2. 10 per akar 5. Sama dengan, kita kalikan ya. Akar 5 karena di bawahnya ada akar 5. Jadi hasilnya adalah 10 akar 5 per 5. Akar 5 kali akar 5 hasilnya akar 25. Akar 25 itu hasilnya adalah 5. Ini masih bisa kita sederhanakan. 10 dibagi 5 itu dapatnya 2. Maka kita tulis 2 akar 5. Yang selanjutnya itu merasionalkan penyebut pecahan bentuknya. Ini ada 2. A per B tambah akar C. Satu lagi A per B dikurang akar C. Cuman bedanya tambah di sini dan tanda kurang di sini. Mari kita akan lanjut ke contoh. Nah, untuk memudahkan kamu lebih paham. Nih, maka kita nanti cara mencarinya adalah mengalihkan dengan lawannya. Lawan yang akar di bawah. Nih, 2 tambah akar 3 itu lawannya adalah 2 dikurang akar 3. Nih, kayak gini kita tulis jadinya. Kemudian, kalikan ini. Karena dia satu kesatuan 2 dikurang akar 3 ini, maka kita kurungkan. Dapatlah 2 kali 2 itu 2 pangkat 2. Akar 3 kali akar 3 itu dapatnya 3. Kemudian 5 kali 2 kurang akar 3. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Ini kita tulis 4 dikurang 3. Maka 4 kurang 3 hasilnya 1. Sehingga menghasilkan 5 kali 2 itu 10. 5 kali negatif akar 3 itu adalah dikurang 5 akar 3. Oke, yang selanjutnya yang ada akar kedua-duanya yang di bawah. Ya, kita lanjut. Nih, 2 per akar 5 dikurang akar 3. Tadi caranya adalah dengan mengalihkan dengan lawannya. Lawan dari akar 5 dikurang akar 3 itu adalah akar 5 ditambah akar 3. Ya, benar. Ini dia caranya. Tinggal kita kalikan ya. Soal dengan ini. Kemudian kita peroleh 2 kali akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 kali akar 5 dapatnya 5. Akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. 5 kurang 3 hasilnya adalah 2. Nih, bisa kita sederhanakan kan? 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 1 dikali akar 5 hasilnya akar 5. 1 dikali akar 3 hasilnya akar 3. Maka ini diperoleh akar 5 ditambah akar 3. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ustazah. Semoga anak-anak ustazah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.